Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, terdapat dua kekuatan besar yang saling berseberangan ideologi, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara ini saling berebut pengaruh kekuasaan di negara-negara di dunia dengan cara membentuk aliansi-aliansi pertahanan. Salah satunya adalah Pakta Warsawa, yang merupakan aliansi pertahanan dari negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Dan untuk informasi selanjutnya tetap stay tune di channel kami, bukan asal bacot. Pakta Warsawa terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Pembentukan Pakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara di Blok Timur ini. Selain itu, Uni Soviet menganggap bahwa Amerika Serikat dan Blok Barat berusaha untuk mengembalikan kekuatan militer atau remilitarisasi Jerman Barat dengan memasukkannya ke aliansi NATO. Pakta Warsawa digagas oleh Perdana Menteri Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev. Negara-negara yang tergabung adalah Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Tujuan didirikannya Pakta Warsawa adalah 1. Mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO. 2. Meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur. Yang ketiga, saling membantu jika salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan dan keamanan. Pakta Warsawa dibubarkan tahun 1990 berkaitan dengan krisis yang dialami Uni Soviet dan negara-negara komunis. Krisis tersebut disebabkan oleh kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur, serta adanya perpecahan di antara negara-negara komunis. Akhirnya, Pakta Warsawa resmi dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 dalam pertemuan antar negara-negara Pakta Warsawa di kota Praha, Ceko. NATO adalah sebuah organisasi aliansi militer yang dibentuk dan ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April 1949. Tujuan utamanya adalah untuk menghadapi ancaman ekspansi Uni Soviet di Eropa setelah Perang Dunia II berakhir. Memang terjadi persaingan dan perebutan pengaruh di dunia antara Uni Soviet dan aliansi Barat. Amerika Serikat sebagai negara adik kuasa saat itu berusaha mendorong integrasi politik di Eropa Barat. Cikal bakal aliansi pertahanan dan keamanan NATO ini adalah perjanjian antara Inggris dan Prancis dari tahun 1947 yang dikenal sebagai Perjanjian Dunkirk. Ketika itu Inggris dan Prancis sepakat akan membentuk aliansi pertahanan seandainya Jerman bangkit kembali dan memulai serangan seperti yang terjadi pada Perang Dunia Pertama. Atas prakarsa Amerika Serikat, Inggris dan Prancis dibentuklah North Atlantic Treaty Organization atau yang lebih dikenal dengan singkatan NATO. Ada 12 anggota pendiri NATO seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Portugal, Prancis, dan Norwegia. Dan pada tahun berikutnya, tahun 1952, Yunani dan Turki juga bergabung menjadi anggota NATO. Negara anggota NATO sepakat untuk bertindak sebagai aliansi keamanan kolektif, artinya menjamin keamanan dan pertahanan bersama melalui sarana militer dan politik jika salah satu negara anggotanya mendapat ancaman dari luar. Prinsip ini tercantum dalam pasal 5 Piagam NATO tentang klausul pertahanan kolektif, bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari anggotanya di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota NATO. Begitu lepas dari kekuasaan Uni Soviet, sejumlah negara bekas Pakta Warsawa lalu menjadi anggota NATO. Pertama-tama yang menjadi anggota NATO adalah Hungaria, Polandia, Ceko yang bergabung pada tahun 1999. 5 tahun kemudian pada tahun 2004, NATO menerima Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania,
Rumania, Slovakia, dan Slovenia. Albania dan Kroasia bergabung pada tahun 2009. Selanjutnya Montenegro pada tahun 2017, Makedonia Utara pada tahun 2020, sehingga sekarang anggota NATO menjadi 30 negara. Dan kedepannya 3 negara akan bergabung untuk menjadi anggota NATO, yaitu Bosnia Herzegovina, Georgia, dan Ukraina. Dan inilah jika bakal operasi militer Rusia di Ukraina. Nah, buat sobat asal bacot, demikianlah tayangan kami kali ini. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan edukasi buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.